Pemirsa, apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 23 Mei. Kemarin terjadi 3 insiden terkait penumpang kereta yang melakukan pelanggaran. Pertama, seorang masinis di Hualien yang ditampar. Kemudian di Miauli juga dikabarkan ada masinis yang ditonjok oleh seorang penumpang mabuk. Sementara di stasiun Sulin ada penumpang yang membawa silet. TRC menegaskan akan mengajukan gugatan guna melindungi keselamatan karyawan mereka saat bertugas. Serangkaian insiden kekerasan terhadap masinis dialami TRC pada tanggal 22. Sekitar pukul 5 pagi, di kereta Taroko arah utara, seorang penumpang pria menekan tombol darurat 2 kali dengan alasan ingin mengisi daya ponselnya yang kehabisan baterai. Kemudian, karena suara ponselnya terlalu keras dan dikeluhkan penumpang lain, masinis datang ke lokasi, tetapi malah ditampar dan dipukulnya. Polisi segera diberitahu dan di stasiun Hualien ia dikeluarkan dan dipaksa ke rumah sakit. Selain itu, pada sorenya, di stasiun San'i seorang pria mencekik masinis dan keduanya saling menjotos bagian kepala. 乘男在列车上因播放音乐太大声，列车长予以阻止，阻止不听，列车长将车班停在三义车站，双方以列车上发生口角，进而失控，攻击列车长，而引发肢体冲突。 Masinis dipukul berkali-kali di bagian kepala dan perut, luka lecet dan memar, dan harus dilarikan ke rumah sakit. Diagnosis awal menunjukkan gegar otak ringan dan kini ia masih diobservasi rumah sakit. Sekitar pukul 6 malam, ada laporan penumpang lain memegang silet. Masinis segera melaporkan kepada polisi dan penumpang itu ditangkap di stasiun Chongli. Ia ditahan dan diserahkan ke Kejaksaan Taoyuan atas dugaan mengancam keselamatan publik. Seiring perilaku tidak terkendali penumpang sering terjadi, Serikat Perkeretaapian Taiwan mengungkapkan bahwa pada 2019 seorang polisi kereta tewas ditikam saat menangani perselisihan penumpang. Hal ini menunjukkan tingginya risiko saat bekerja sendirian, sehingga mereka mendesak pemerintah segera menambah tenaga kerja. Masalah defisiensi pekerja yang melanda Taiwan turut menyebabkan angka PMA ilegal melonjak. Ditjen Imigrasi baru-baru ini menangkap sebuah agen ilegal yang menyalurkan total 16 PMA kaburan asal Vietnam dan Thailand di sebuah pabrik pengolahan daging ayam di distrik Wuku, Kota New Taipei. Mayoritas dari mereka adalah warga Thailand yang membayar biaya agensi dan tiba di Taiwan dengan status bebas visa. Polisi terus melakukan penggeledahan dan menemukan PMA ilegal yang bersembunyi di celah sempit di luar dinding pabrik. Satgas Ditjen Imigrasi sebelumnya menerima laporan bahwa sebuah pabrik pengolahan ayam di distrik Wuku mempekerjakan banyak PMA ilegal. Pada 29 April, mereka mendatangi pabrik tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Di lokasi hanya terlihat meja kerja yang dipenuhi daging ayam yang belum selesai diproses, tanpa ada satu orang pun. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 7 PMA ilegal yang bersembunyi di celah dinding luar pabrik, dan 9 orang lainnya ditemukan di asrama saat menunggu shift malam. PMA ilegal yang ditemukan mencapai total 16 orang. 共查获16名泰国及越南籍违法外国人，非法雇主则函送劳工局裁处。 违法外国人将由本队依法收容后遣送出国。 Sebagian besar PMA ilegal yang tertangkap adalah warga Thailand yang datang ke Taiwan dengan fasilitas bebas visa. Mereka membayar 30.000 hingga 40.000 dolar kepada agensi di Thailand untuk mengatur kedatangan mereka. Mereka bekerja 12 jam sehari di pabrik pengolahan daging ayam. Dan setelah dipotong biaya oleh agensi Taiwan, mereka hanya menerima upah harian 960 dolar, yang setara dengan upah per jam 80 dolar. Di lokasi juga ditangkap agensi ilegal Taiwan, yang kemudian mengungkap proses perekrutan ilegal serta lokasi asrama para pekerja. Satgas Ditjen Imigrasi New Taipei akan menyelidiki lebih lanjut apakah ada sindikat kriminal di balik semua ini. Festival Perahu Naga akan segera tiba, namun warga diimbau berhati-hati saat mengonsumsi bakcang. Seorang pria berusia 50 tahun di Taichung mengonsumsi 2 hingga 3 biji bakcang sebagai sarapan selama 2 hari berturut-turut, sehingga mengakibatkan gejala sembelit dan kembung. Dokter menjelaskan bahwa hal ini disebabkan akibat terlalu banyak mengonsumsi makanan yang sulit dicerna dalam waktu singkat. Bakcang merupakan makanan populer saat festival Perahu Naga, namun hati-hati saat mengonsumsinya. Seorang pria di Taichung makan 2 hingga 3 biji bakcang sebagai sarapan selama 2 hari berturut-turut hingga menyebabkan gejala konstipasi dan kembung. Dokter menjelaskan, jika pasien memiliki riwayat hipertensi ditambah dengan cuaca panas dan lembab, motilitas gastrointestinal cenderung melambat dan menyebabkan ketidaknyamanan. Guna mencegah hal ini, warga disarankan untuk membatasi asupan makanan berkalori dan bersodium tinggi seperti bakcang, serta memadukannya dengan makanan berserat tinggi seperti sayur dan buah.
Penggunaan ponsel dalam frekuensi tinggi telah menyebabkan daya konsentrasi warga zaman sekarang semakin rendah. Sebuah penelitian di Amerika menunjukkan bahwa rata-rata waktu seseorang untuk berfokus pada layar monitor telah berkurang dari 2,5 menit pada tahun 2004 menjadi hanya 47 detik. Pakar menilai bahwa menyimpan ponsel untuk sementara waktu dapat membantu menunjang kembali daya konsentrasi. Di masa kini, orang tak bisa lepas dari ponsel, selalu mengeceknya kapan saja dan di mana saja karena takut melewatkan notifikasi apapun. Generasi 3C, komputer, komunikasi, dan elektronik konsumen semakin tidak sabar untuk selesai membaca satu buku, tetapi bisa menghabiskan berjam-jam menatap layar ponsel. Fenomena ini mencerminkan bahwa daya fokus manusia semakin pendek. Sebuah penelitian di Amerika Serikat yang berlangsung lebih dari 20 tahun menunjukkan rata-rata waktu seseorang fokus pada satu tampilan layar menurun dari 2,5 menit pada 2004 menjadi hanya 47 detik saat ini. Pakar berpendapat bahwa transisi daya fokus bukanlah suatu kekurangan, melainkan ciri dari evolusi manusia yang menunjukkan bahwa hal-hal yang menarik perhatian manusia telah berubah. Nenek moyang kita harus selalu waspada terhadap binatang buas yang mengendap di semak-semak. Sementara kini perhatian kita tertuju pada notifikasi ponsel dan peristiwa besar dalam berita. It is in many ways similar to a muscle in the sense that we can build it up with practice and exercises, and conversely, it can weaken if we're not exercising it. Menurut pakar, dengan meletakkan ponsel setengah jam dan melakukan aktivitas yang berbeda, kita bisa melatih kembali kemampuan otak untuk berfokus. Selain itu, mengurangi jumlah aplikasi media sosial dan mematikan notifikasi secara tepat juga menjadi cara membantu otak menyesuaikan kembali siklus fokusnya. Kecelakaan pesawat mengenaskan terjadi di San Diego, California kemarin. Sebuah pesawat pribadi berukuran kecil kehilangan kendali di tengah kabut tebal dan jatuh ke kawasan permukiman yang padat. Sejumlah hunian dan mobil warga hangus dilalap api. Sedikitnya 3 orang diketahui meninggal dan banyak lainnya cedera. Sebuah rumah tertimpa hingga muncul lubang besar. Beberapa mobil di sampingnya terbakar hangus. Tanggal 22 sekitar pukul 3 lewat dini hari waktu setempat, sebuah pesawat pribadi berukuran kecil jatuh di kawasan permukiman di San Diego, California. Para saksi mengatakan, sebuah pesawat kecil jatuh dari langit dan menimpa sebuah rumah. Bau bahan bakar pun merebak. Puing-puing pesawat berserakan. Sedikitnya 15 rumah di lokasi kecelakaan habis dilalap api. Petugas pemadam kebakaran segera mengevakuasi warga. Jet bermesin ganda Cessna 550 tersebut lepas landas dari New Jersey dan jatuh di kawasan permukiman karena alasan yang tidak jelas. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Sampai jumpa.